Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Lagi wabarakatuh. wabarakatuh. Selamat pagi semua. Pagi, Bu. Pagi, Bu. Ini udah pada sarapan belum ya? Kok kayaknya lemes-lemes banget sih. Udah sarapan ini? Kalisah Yasmin Belum, Asri. Bu. Udah, Bu. Udah, Belum, udah, baik. Bu. Udah, Udah Bu. ya. Semoga yang belum nanti bisa makan. Jangan lupa minumnya juga jangan kurang. Oke, sebelum kita lanjut, ada yang udah kenal belum nih sama ibu? Atau udah ada yang pernah lihat di mana gitu? Di billboard kan nggak mungkin, ibu bukan artis. Belum, Bu. Belum, Bu. Belum ya? Belum, belum, Bu. Kelihatannya saya masih muda, betul saya guru baru di SMAN 1 Bogor. Saya perkenalkan dulu ya. Nama saya Kori Sukmandari. Saya guru bimbingan dan konseling teman-teman semua. Ini biar nggak tegang atau takut, saya manggil kalian teman-teman ya. Karena kayaknya nggak jauh-jauh juga. Saya Gen Z juga. Ya, Bu. Oke. Saya di sini memberikan layanan informasi. Sebelumnya, udah ada yang pernah dengar belum nih layanan informasi itu apa? Belum, Bu. Belum. Belum, ya, Bu. Oke, saya akan memberikan instruksi dulu deh buat berdoa dulu sebelum lanjut. Oke, berdoa menurut kepercayaan masing-masing, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke. Gimana nih teman-teman udah siap buat lanjut, siap belajar? Siap, Bu. Siap, Bu. Siap, oke. Belajarnya jangan tegang, jangan gara-gara saya guru BK kalian tegang, relax aja. Mungkin nanti pembahasannya kalian akan kaget, tapi saya berharap teman-teman ini bisa santai, tenang, oke? Ini kan tadi belum pada mengerti atau mengetahui apa sih layanan informasi. Baik, saya jelaskan dulu ya, teman-teman. Layanan informasi adalah layanan dasar dari bimbingan dan konseling yang bertujuan untuk memberikan informasi atau memberikan pemahaman kepada teman-teman sebagai peserta didik agar kedepannya teman-teman itu bisa mengambil keputusan dalam kehidupan sehari-hari. Oke, ini kan saya sudah menjelaskan layanan informasi nih. Sebelumnya ada yang udah pernah dengar asas-asas bimbingan dan konseling belum sih? Belum dong, Bu. Belum Belum. dong. Karena kalian peserta didik ya. Oke, gini teman-teman. Jadi selama layanan informasi ini, klasikal ini, ada beberapa asas. Asasnya ada 4, yaitu ada asas kerahasiaan, asas keterbukaan, dan asas kesukarelaan, dan asas kenormatifan. Asas kerahasiaan itu apa sih? Secret, rahasia. Tapi saya bakal ngasih tahu apa sih itu asas kerahasiaan. Asas kerahasiaan itu segala hal yang kalian sampaikan di dalam layanan klasikal ini bersifat rahasia, tidak diperbolehkan disebarluaskan. Lalu ada asas keterbukaan. Jadi saya sebagai guru BK nih dan teman-teman sebagai peserta didik bisa terbuka dalam menerima informasi dan mendapatkan pendapat dari teman-teman dan dari saya. Lalu ada asas kesukarelaan. Dalam layanan ini teman-teman tidak ada perasaan terpaksa atau bahkan tidak nyaman. Jadi eh, peserta didiknya secara sadar dalam mengikuti layanan yang dilaksanakan. Lalu ada asas keterbukaan, asas keter eh, asas kenormatifan, maaf, asas kenormatifan apa sih, Bu? Asas kenormatifan layanan ini berlangsung itu mengacu pada norma-norma yang berlaku, norma-norma yang ada di sekolah, norma-norma yang ada di dalam rumah, dalam sekolah dong. Lalu norma-norma yang berlaku dalam masyarakat. Jadi aman nih.
kita melakukan layanan informasi ini tidak ada penyimpangan aturan-aturan yang berlaku. Oke, ini sebelum lanjut juga, saya mau nanya deh, ada yang tahu nggak sih informasi karir itu apa? Kalau nggak ada yang mau Pencarian jawab, apa? pilihan profesi kerja, Bu. Oke, betul. Sudah ada relawan yang menjawab, ya saya ingin ya menunjuk teman-teman, yaitu Jita. Ayo, Jita, informasi karir itu apa? Informasi karir itu adalah biasanya informasi yang diberikan terkait karir gitu, Bu. Jadi terdapat contoh-contoh mungkin ya pekerjaan, terus karir untuk anak-anak sekolah. Betul, udah spesifik nih jawaban dari Kalisah Yasmin, dari Jita. Ibu mau memberikan informasi karir yang lebih mendalam? Kita lanjut sesi selanjutnya. Enggak. Biar nggak tegang. Ibu mau memberikan motivasi dulu nih buat temen-temen. Jadi gini temen-temen, informasi karir ini bukan sebuah eh, jalur buat temen-temen nanti overthinking sehabis ini, malam ini. Enggak. Saya mau memberikan arahan aja. Agar teman-teman ke depannya bisa lebih nggak menerawang, bisa lebih mengetahui apa yang kalian ingin rencanakan. Oke? Ini saya izin share screen ya. Oke, share screen. Wih, udah lompat aja nih PPT. Sebentar, teman-teman. Jeng, jeng. Hmm, serem ya judulnya ya. Mengenali potensi diri dalam perencanaan karir masa depan. Serem gak sih sebenarnya buat teman-teman? Masa depan tuh serem gak sih? Deg-degan, Bu, Serem, soalnya nggak tahu Bu. masa depan kayak gimana. Sering overthinking gak malam tentang masa depan? Ya, Sering, Bu. Bu. Sering, Bu. Sering. Wah, kalau sering tuh kalian gimana tuh reaksinya? Nangis kah? Atau kalian merencanakan masa depan? Nangis dulu, Bu. Nulis, Gelisah, Bu. gelisah, nulis, gelisah. Galau merana pastinya ya. Masa depan saya pun seperti itu. Galau merana tentang masa depan. Oke, sebelum kita lanjut nih, eh, saya mau mengingatkan lagi, jangan tegang ya teman-teman. Relax aja. Saya takutnya kalian gara-gara, wah karir masa depan bu, saya takut. Saya jadi keluar dari jam. Jangan, rugi kalian. Apalagi tentang masa depan kan, siapa sih yang nggak mau jadi orang sukses ya? Saya bukan untuk eh, mendorong jungkir balikan teman-teman untuk menjadi orang sukses. Bagaimana kalian sukses itu, bagaimana perencanaan, bagaimana pandangan kalian. Jadi ini hanyalah jembatan saja. Kita lanjut masa depan yang cerah. Cus. Nah, mantap jiwa nih. Oke, sebentar. Saya atur ini dulu. Saya atur membaca dulu, oke. Ada yang bisa baca yang ada di PPT ini? Saya, Bu, Oke, silahkan Kalisa Yasmin. informasi karir adalah terdiri dari fakta-fakta mengenai pekerjaan, jabatan, atau karir, dan bertujuan untuk dipergunakan sebagai suatu alat untuk membantu individu memperoleh pandangan, pengertian, dan pemahaman tentang dunia kerja dan aspek-aspek dunia kerja. Betul. Nah, saya memberikan layanan informasi ini untuk membantu teman-teman untuk mendapatkan pandangan, pengertian, dan pemahaman tentang dunia kerja, aspek-aspek dunia kerja, ataupun studi lanjut.
Saya hapus dulu ya, maaf. Informasi karir di sini tuh bukan tentang kerja aja, teman-teman, bukan tentang aspek dunia kerja aja. Sebenarnya lebih dalam dari itu, bagaimana caranya kalian untuk bisa mengenal diri sendiri, memahami bakat dan minat, serta yang lain-lain. Itu tuh kenapa sih benar-benar bisa menyangkut kepada diri sendiri? Karena eh, karir itu ditunjang oleh manusia, dan manusia itu memiliki pikiran. Pikiran itu berasal dari otak. Nah, FBI, teman-teman, otak itu bukan hanya untuk kita kita mikir besok kita makan apa, hari ini kita mau kemana, tetapi otak itu adalah tempat manusia untuk survive. Ya, bahasa mudahnya itu otak itu survive, untuk kita survive untuk masa depan, terutama masa depan. Dan informasi karir ini kan untuk masa depan ya, tapi saya eh, ingin merefleksi juga untuk teman-teman itu lebih sadar pada present, hari ini, detik ini. Jadi teman-teman nggak ada kecolongan nih untuk hari ini untuk melakukan apa, nggak terlalu mikirin banget ke masa depan, tapi hari ini pun harus ada action. Kita lanjut atau nggak usah lanjut nih, karena udah tegang takutnya. Lanjut, Bu. Lanjut aja. Lanjut, Bu. Lanjut, oke, gas kenlur. Mana ya? Sorry, sorry, maaf. Mungkin sedikit nge-lag ya. Geser. Nah, ganteng nggak ini? Ganteng nggak nih? Ganteng nggak? Ganteng. Ganteng. Tahu aja kalau yang ganteng-ganteng nih Askia, Sofiana. Aduh, genjet, genjet. Saya juga genjet. Oke, di sini tuh karir didefinisikan sebagai kemajuan kehidupan, pekerjaan seseorang, ataupun berbagai prestasi profesional seseorang. Jadi, karir itu menunjang kita untuk lebih maju ke depannya. Bagaimana caranya diri kita ini bisa naik jabatan, terutama bisa upgrade diri, bisa progres lah selama kita mempunyai pekerjaan atau jabatan tertentu. Jadi, saya sudah eh, berbicara yang tadi, di breakdown sedikit kalau manusia itu memang tempatnya untuk survive. Jadi ketika kita sudah memiliki pekerjaan, nggak mau dong stuck di A aja, kita harus bisa maju ke C, D, E, hingga F atau hingga Z. Jadi pekerjaan itu bukan hanya tentang kita mendapatkan uang aja saja. Jadi ini ada kegunaan karir nih dalam kehidupan manusia. Yang pertama, sebagai aktualisasi atas potensi dalam berbagai bidang. Aktualisasi atas potensi nih. Jadi ketika kita sudah memiliki potensi, kita sudah mengetahui apa sih nih potensi kita nih. Dan apa nih yang cocok untuk potensi kita di bidang apa nih. Nah, itu bisa kita implementasikan, kita terapkan kepada bidang dan potensi yang sesuai. Lalu ada yang kedua, ada alat untuk mengabdikan diri kepada masyarakat. Gini teman-teman, kita mengabdi kepada masyarakat itu bukan hanya untuk para tentara saja, untuk ASN saja, tapi kita juga sebagai sipil bisa mengabdi bisa mengabdi melalui profesi yang kita miliki, karir yang kita miliki. Jadi memberikan dampak-dampak yang baik. Lalu yang ketiga, sebagai sumber ekonomi. Di sini siapa yang mau kerja tapi nggak dapat uang? Langsung geleng-geleng, geleng-geleng. Maunya gini, Bu, sarang heo, tapi gerak-gerak dikit. Nah, itu mah saya juga mau itu. Uang, cuan. Ya, jadi karir itu sebagai sumber ekonomi. Bagaimana kita bisa menghasilkan uang dan untuk menunjang kehidupan kita. Lalu yang keempat, memberikan status ekonomi dan psikologis. Saya mau nanya deh, misalkan nih, kalian sebagai, apa ya, sebagai hmm, ASN deh, ASN golongan A3.
Itu status ekonomi kalian tuh gimana? Ada yang bisa jawab? Askia, tolong dijawab. Gimana misalkan kamu jadi ASN, status ekonomi kamu kayak gimana? Pendapat kamu aja nggak apa-apa. Pendapat saya mungkin udah cukup sih Bu kalau segi finansialnya. Berdampak nggak ke psikologis kamu? Iya, Berdampak, ya bener. Jadi, ketika kita memiliki jabatan, memiliki karir yang memang menjulang, itu bisa berdampak kepada semacam kredibilitas lah, semacam pandangan orang tuh pasti beda ke kita. Gitu. Gimana ini teman-teman sudah ada yang mengerti tentang karir? Sudah, oke, lanjut ya. Jauh banget ini. Maaf, maaf. Nah, bagaimana mengenali potensi diri dalam perencanaan karir masa depan? Bagaimana? Saya pun nggak tahu sebenarnya. Cuman di sini pasti ada lah. Bagaimana caranya kita untuk mengetahui potensi diri kita untuk menunjang perencanaan karir di masa depan. Yang pertama, analisis diri sendiri. Oke, analisis diri sendiri. Mengetahui kekurangan dan kelebihan diri kita sendiri. Di sini siapa yang sudah pernah melakukan analisis diri sendiri? Wih, keren-keren Kalisah Yasmin. Ini Kalisah doang nih yang pernah melakukan analisis diri sendiri. Gak ada lagi yang lain. Jita sudah pernah analisis diri sendiri. Pernah Bu waktu itu. Waktu itu pernah bagus. Nabila Dwi Jayanti, gimana? Pernah menganalisis diri sendiri? belum Bu. Belum, kenapa belum? Ada alasannya dong, kok belum sih? Kenapa nih? Nanti bisa ini Masih ya, takut Bu. masih takut. Berarti nanti bisa datang ke ruang BK ya. Oke, selanjutnya ada meningkatkan keterampilan. Perluas pengetahuan, asah keterampilan dengan mengikuti kursus dan workshop. Jadi, keterampilan itu tuh semacam senjata. Senjata untuk kita bisa menunjang diri kita tuh lebih baik lagi ke depannya. Jadi, ketika kalian mempunyai keterampilan, perluaslah dengan pengetahuan anak-anak, teman-teman, bisa diasah dengan mengikuti kursus, workshop. Jadi misalkan kalian bisa nih menulis, menggambar, atau hal-hal yang lain, itu ikutilah kursus dan workshop. Mengetahui adanya kursus dan workshop itu bagaimana perluas pengetahuan, mencari informasi yang relevan melalui media sosial, website, dan yang lain-lainnya. Gitu. Menggali minat dan bakat. Ini adalah seperti gunung-gunung dalam diri manusia. Siapa yang udah pernah nih menggali minat dan bakatnya? Saya Bu. Kalisa Yasmin sangat aktif. Ini yang teman-teman yang lain gimana nih? Gimana nih? Anastasia Indita Gumai pernah menggali minat dan bakat? Pernah, Bu. Pernah. Minat kamu apa? Minat saya menyanyi, Bu. Menyanyi. Nanti kalau ada acara sekolah nyanyi ya, itu bisa diasah kemampuannya. Lalu di sini minat dan bakat itu semacam ini loh, anak tangga untuk kita bisa meraih apa yang kita mau. Kenapa sih bisa meraih apa yang kita mau? Gini, teman-teman. Minat itu suatu hal yang kita
sukai, kita minati. Misalkan teman-teman suka yang sudah saya sebutkan, menulis, melukis, membatik, olahraga, itu bisa digali lagi minatnya, bisa menjadi bakat, walaupun memang itu munculnya dari minat, bukan bukan muncul dari bawaan lahir genetik. Enggak, tapi ya itu bisa bisa menunjang untuk kalian mendapatkan karir yang sukses di masa depan. Kalau minat itu bedanya, dia tuh semacam sudah bawaan lahir, genetik. Misalkan contohnya misalkan bakatnya dalam matematika seperti Jerome Pauline, walaupun memang dia rajin belajar, itu kemungkinan ada kepintaran-kepintaran dari orang tuanya, seperti menyukai angka-angka, itu kan bisa digali. Jadi dia memiliki bakat menyukai angka-angka, bakat pintar dalam bidang matematika, digali lagi, hingga studi lanjutnya mengambil pendidikan matematika juga ya. Itu menjadi suatu hal yang keren karena bisa menggali bakat terus diasah jadi nggak tumpul. Nah, itu bisa menjadi karir impian di masa depan ya, walaupun memang pada nyatanya bakat di Indonesia itu belum terlalu luas, belum terlalu dalam. Ya itulah. Tapi saya harap dengan adanya teman-teman mengetahui ini bisa digali lagi apa minatnya, bisa diasah lagi apa bakatnya gitu. Selanjutnya ada hindari rasa tidak percaya diri dan jangan takut gagal. Tidak percaya diri itu semacam monster dalam diri kita. Dia tuh percaya diri tuh hilangnya ketika kita sendirian aja. Tidak percaya diri tuh kalau kita ditampil nih presentasi di depan teman-teman teman. Wah, gue malu nih, gue takut. Nah, itu tidak percaya diri. Itu sebuah monster yang melahap diri kita sendiri. Jadi, saya sarankan teman-teman bisa diolah lagi rasa tidak percaya dirinya. Memang rasa tidak percaya diri itu manusiawi, wajar, karena rasa tidak percaya diri itu munculnya budaya malu. Budaya malu itu ya nggak apa-apa dalam diri manusia, cuman eh, yang wajar-wajar aja, yang secukupnya. Takutnya misalkan nanti budaya malunya terlalu tinggi, tidak percaya tidak percaya dirinya tinggi, nah itu kalian nggak bakal bisa maju terus. Dan jangan takut gagal. Jangan takut gagal tuh kenapa, Bu? Gagal adalah hal yang biasa anak-anak, anak-anak, teman-teman. Jadi eh, ketakutan-ketakutan kalian terhadap kegagalan itu semacam kaca. Kaca kan bening ya, bisa ngelihat sekitarnya. Tapi kalau kita takut gagal, itu semacam diri kita tuh kayak mancarkan sinar, dan itu kaca bakal pecah yang ada di depan kita. Itu bakal menyakitkan nanti di masa tuanya. Takutnya ketika kita, saya takut gagal, nantinya di masa tua itu eh, jadi nggak percaya diri juga gitu. Jadi menyangkut lah. Jadi saran saya jangan takut gagal, terus maju apapun itu karir impian kalian, cita-cita kalian, raihlah. Jangan stuck, jangan merasa tidak percaya diri karena kalian itu lahir sebagai manusia, menjadi manusia yang bisa memberikan dampak yang besar, lebih besar dari diri kalian sendiri. Oke, selanjutnya, ih, mengenal studi lanjut. Perguruan tinggi merupakan kelanjutan pendidikan menengah yang diselenggarakan untuk mempersiapkan peserta didik untuk menjadi anggota masyarakat yang memiliki kemampuan akademis dan profesional yang dapat menerapkan, mengembangkan, dan menciptakan ilmu pengetahuan, teknologi, dan kesenian. Di sini siapa yang mau melanjutkan kuliah ke perguruan tinggi negeri atau swasta? Saya, Bu. Ibu. Hampir semua ya, berarti semangat dong ya belajarnya. Sekarang udah kelas 11, sebentar lagi nih.
harus semangat nih. Di sini ada perguruan tinggi dibagi menjadi dua. Saya yakin teman-teman sudah mengetahui. Perguruan tinggi negeri adalah perguruan tinggi yang diselenggarakan oleh pemerintah. Perguruan tinggi swasta adalah perguruan tinggi yang diselenggarakan oleh pihak swasta. Apapun itu PTN yang kalian pilih, saya doakan bisa lolos dan belajar yang bersungguh-sungguh, teman-teman. Kita lanjut. Mengetahui jalur masuk PTN. Kayaknya udah familiar ya sama hal ini ya. Udah pada tahu. Seleksi nasional berdasarkan prestasi. SNBP adalah jalur seleksi masuk perguruan tinggi negeri atau PTN di Indonesia yang menggunakan nilai akademik, rata-rata rapor, dan prestasi non-akademik, portofolio, sebagai dasar seleksi, bukan ujian tulis. Jadi SNBP itu bisa ya pakai nilai rapor kalian. Jadi eh, nilai kalian yang di kelas 10 diusahakan, misalkan masih kurang, ditingkatkan, yang sudah bagus dipertahankan dan diasah lagi. Mungkin semester 6 ya, semester 6 kelas 12 hmm, genap ya. Kalian itu nanti bisa melakukan SNBP. Jadi ya, ini pun ada non-akademik nih, misalkan kalian bisa bernyanyi, mengikuti mengikuti lomba-lomba gitu, kayak bernyanyi, puisi, olahraga, itu bisa teman-teman. Ikuti aja kalau ada perlombaan untuk menunjang kalian untuk masuk perguruan tinggi melalui prestasi. Lalu ada SNBT atau Seleksi Nasional Berdasarkan Tes, adalah sistem seleksi masuk perguruan tinggi negeri PTN yang menggantikan SBMPTN. SNBT menggunakan hasil ujian tulis berbasis komputer UTBK sebagai dasar seleksi. Jadi kalau UTBK ini teman-teman harus bisa mempersiapkan diri. Dari sekarang pun udah bisa banyak buat informasi-informasi tentang soal-soal UTBK, soal-soal eh, penunjang UTBK. Banyak kok di YouTube, dimanapun bisa diperoleh, dipelajari. Teman-teman mempersiapkan diri dari sekarang itu lebih matang, lebih bisa ini. Kalian sudah mempunyai pegangan dan bisa memikirkan apa nih jurusan apa yang pengen kalian mau di universitas apa. Bisa dilihat dulu fakultasnya ya. Bisa dilihat dulu perguruan tingginya. Jadi lumayan lah waktunya. Nggak terlalu mepet dan tidak membuang-buang waktu juga. Lanjut, ada jalur mandiri PTN. Jalur seleksi penerimaan siswa baru yang diselenggarakan oleh masing-masing PTN secara mandiri. Jadi, sebagai informasi aja, kalau mandiri ini sesuai perguruan tinggi, teman-teman, nggak melulu paten, nggak melulu syaratnya sama. Jadi, misalkan UI ada SIMAK, UGM ada yang lain, gitu kan, beda-beda. Jadi, misalkan bisa pakai eh, nilai dari tes UTBK, ntar ditambah ada tes lagi, atau ditambah dengan uang pangkal, itu beda-beda. Jadi setiap perguruan tinggi memiliki peraturan yang sangat bermacam-macam, berbeda karakteristiknya. Jadi harus semangat, apapun itu nanti jalurnya yang kalian masukkan lewat untuk perguruan tinggi, ya harus tetap semangat. Belajar itu harus, oke? Harus semangat, kita lanjut. Jenjang pendidikan di perguruan tinggi nih, pertama ada diploma, strata 1, pasca sarjana, doktoral. Diploma merupakan bagian dari perguruan tinggi yang menyiapkan lulusannya untuk mampu bekerja di level menengah bawah. Lama pendidikan yang ditempuh tergantung dari tingkat yang tersedia, mulai dari 1 tahun sampai 3 tahun. Informasi juga ini yang saya tahu, kalau diploma itu ada yang 4 tahun, ada yang 3 tahun. Jadi misalkan kalau yang 4 tahun itu ada yang 2 tahun teori, yang 2 tahun langsung praktek, karena mereka memang eh, lebih disiapkan untuk langsung bekerja. Jadi misalnya memang ada yang menyukai praktek-praktek lapangan, itu bisa sih ambil diploma, nanti bisa lanjut S1-nya. Jadi harus semangat belajarnya,
Lalu ada strata satu nih, S1. Terkenalnya dengan S1. Pada jenjang ini, seseorang akan mendapatkan materi yang menggabungkan antara teori serta aplikasi. Kajian yang diberikan mengarah pada proses pembelajaran seseorang dalam mengambil putusan yang didasarkan pada kajian ilmiah. Jadi, S1 ini, eh, kalau pengalaman saya pribadi, kita dibentuk menjadi sumber daya manusia yang memiliki pemikiran yang struktur. Kita bisa menggali juga apa yang kita sukai lewat S1 ini karena waktunya 4 tahun, lumayan lama. Pemikir apa kalau S1 itu benar-benar pola pikirnya dibentuk juga teman-teman. Ada juga sambil praktek lapangan ada. Kalau saya guru BK praktek lapangannya ke sekolah-sekolah memberikan layanan-layanan. Ya, S1 itu menyenangkan. Lumayan lah menyenangkan. Menyenangkan lah. Nanti kalian mengetahui bagaimana S1-nya. Oh, nanti kata Bu Kori gini. Oh, berarti bener gini. Beda teman-teman. Rasanya lebih padat lah, lebih berdaging mungkin bahasa mudahnya. S1. Lanjut ada pasca sarjana. Peserta tingkat pendidikan ini adalah mereka yang selesai menempuh pendidikan di tingkat sarjana. Melalui program ini, seseorang akan dididik untuk bisa mendalami sebuah kajian keilmuan yang terarah dan spesifik. Jadi, kalau S1 kalian misalkan BK, mau S2-nya ke psikolog, bisa. Tapi setelah dari S2 mau ke doktoral itu nggak bisa acak lagi teman-teman, harus udah spesifik di S2 juga. Misalkan kalian pingin psikolog, harus ada terencana, ada eh, semacam imbangan-imbangan. Maksudnya apakah kamu lanjut BK lagi atau melanjut psikolog lagi, dilihat dulu pasarnya di lapangan bagaimana, apalagi sekarang kan berkaitan juga dengan industri ya, kemajuan industri. Jadi dilihat dulu. Harus benar-benar kita melihat secara keseluruhan. Lalu ada doktoral nih. Doktoral itu biasanya program ini diambil oleh mereka yang bergerak dalam aktivitas akademis. Lebih jauh, para calon dokter ini setelah usai menempuh pendidikan mampu menciptakan sebuah teori baru dengan mengembangkan teori lama yang sudah ada. Doktoral ini udah lebih inilah, udah lebih spesifik, udah lebih padat juga. Mereka eh, memberikan apa ya, memberikan dampak-dampak yang signifikan kepada masyarakat mengembangkan teori-teori yang sudah ada. Jadi yang teori yang sudah ada yang lama itu tidak dihilangkan tetapi dikembangkan sesuai dengan kemajuan lingkungan sekarang. Lingkungan sekarang beda tuh sama zaman dahulu. Jadi ilmu pengetahuan itu harus bisa berkembang juga dengan kemajuan-kemajuan yang ada di muka bumi ini. Jadi nggak stuck gitu aja. Jadi nanti di S1 nih teman-teman atau di diploma bisa mengetahui bagaimana caranya kita belajar. Eh, Nanti selama pendidikan di perguruan tinggi kalian bisa mengerti bagaimana caranya untuk eh, belajar, bagaimana caranya untuk bisa berpikir lebih dalam lagi. Pastinya itu saya rasa itu pasti nanti di eh, setiap individu mengalami hal-hal seperti itu. Selanjutnya, ini ada siap kerja. Jadi, siap kerja. Bekerja mengandung arti melaksanakan suatu tugas yang diakhiri dengan sebuah karya yang dapat dinikmati oleh manusia yang bersangkutan. Jadi, bekerja itu eh, semacam kita mempunyai tantangan. Tantangannya contohnya misalkan kayak eh, kita mau jalan-jalan ke Bandung, tapi mau dengan waktu yang cepat. Makanya hadirnya kereta Wus. Nah, itu tuh sebuah karya juga kan, itu makna dari bekerja. Jadi mengatasi masalah-masalah yang terjadi, membuat problem solving gitu. Selanjutnya ada faktor pendorong. Faktor pendorong
penting yang menyebabkan manusia bekerja adalah adanya kebutuhan yang harus dipenuhi. Aktivitas dalam bekerja mengandung unsur suatu kegiatan sosial, menghasilkan sesuatu, dan pada akhirnya bertujuan untuk memenuhi kebutuhannya. Jadi, tetap kalau bekerja itu pasti ada pendorongnya, yaitu kebutuhan apa yang mau dicukupi. Pastinya kan ada ya, kayak gitu. Harus ada landasannya lah kita bekerja untuk apa. Gak mungkin untuk tidak makan, gak mungkin untuk tidak bisa memiliki rumah. Pasti ada alasannya. As Selanjutnya ada tujuan bekerja. Tujuan bekerja seseorang ada dua, yaitu untuk memenuhi kebutuhannya dan untuk mencari pengetahuan. Memenuhi kebutuhan yang sudah saya sampaikan tadi, pasti ada alasannya untuk makan, memiliki rumah, memiliki mobil, atau untuk menunjang kehidupan sehari-hari, untuk mencari pengetahuan. Oke, kalau pengetahuan itu memang tidak harus melulu dari studi lanjut, tidak melulu kita harus eh, mempunyai gelar untuk mencari pengetahuan. Cuman memang pengetahuan yang ada di dalam pekerjaan itu lebih praktis teman-teman yang bisa diterapkan kepada kehidupan sehari-hari. Contohnya misalkan Jita itu sebagai sekretaris. Nah, dia itu membutuhkan pengetahuan untuk menunjang pekerjaannya yang lebih baik lagi. Misalkan sekretaris harus menunjangnya A, B, C. Berarti Jita harus bisa mau nih mengetahui apa nih yang bisa ditunjang melalui pengetahuan-pengetahuan yang ada tentang pekerjaannya menjadi sekretaris gitu. Lanjut ya, ini sebentar lagi kok. Takutnya udah pada bosen. Kita next. Nah, ragam atau bidang karir. Sebenarnya banyak ragam bidangnya, jenis pekerjaannya. Cuma saya memberikan 3 contoh aja. Di sini ada bidang karir bahasa. Jenis pekerjaannya itu ada penulis, penerjemah, hakim, ya kan, pemandu wisata, sekretaris, humas, penyiar radio. Di sini siapa yang mau jadi hakim? Nggak ada. Kalisah mau jadi apa? Atau mau nyanyi aja? Saya mau jadi yang punya toko roti, Bu. Ih, mantap. Berarti ini dong ya, harus bisa membuat roti nih. Nar, selanjutnya ini ada bidang karir biologi. Di sini kan kalian anak IPA ya. Siapa nih yang mau lanjut ke biologi karirnya? Nggak ada. Kok geleng-geleng semua? Kenapa ini geleng-geleng? Geleng-geleng. Nih, ada jenis pekerjaannya. Aduh, kecoret. Ada jenis pekerjaannya. Ada ahli biologi, pertanian, lingkungan, dokter, perawat, ahli fisiologi, ahli biokimia, sangat kompleks. Di sini nggak ada yang mau jadi dokter, nggak mau. Kenapa nggak mau? Kan dokter keren. Nabila mau jadi dokter, Enggak, Bu. Takut darah. takut darah. Padahal darah ada di dalam dirinya ya. Jadi takut bisa ya kayak gitu keren tapi. Nah, ini dia. Tadi saya dengar ya, kayaknya Anastasia. Ada nggak Anastasia? Anastasia, dia Bu, nggak ah, ada, Bu. ada ya. Di sini ada bidang karir, seni musik dan jenis pekerjaannya nih. Banyak juga ada aktor, perancang busana, perancang grafis, pria seniman, fotografer, penyiar radio, musisi. Ini siapa yang bisa ngegambar, bisa menjadi perancang busana, grafis, digali lagi. Siapa yang mau jadi seniman? Geleng-geleng lagi nih, geleng-geleng. Ayo, geleng-geleng semua. Nggak apa-apa, berarti kalian udah punya rencana ya, udah punya tujuannya. Jadi bidang karir itu banyak teman-teman, lebih kompleks bahkan yang saya tampilkan ini hanyalah contoh. Nanti bisa dicari sama teman-teman lalu diolah.
Kalian mau kemana? Kalian mau bekerjanya nanti di bidang apa? Silahkan dicari tahu. Cuman kan kalau kalau misalkan kayak eh, karir bahasa ya, karir bahasa berarti harus ada minatnya terhadap bahasa, bahasa Jerman, Prancis atau yang lain. Ini penerjemah nih. Penerjemah itu harus eh, bisa menguasai beberapa bahasa gitu. Seperti Pramudia Anantatur. Dia suka menulis, dia menjadi penerjemah, jadi hidupnya dua ini aja lah. Kalau nggak nulis ya menerjemah gitu. Pemandu wisata nih pasti banyak yang suka traveling, suka jalan-jalan alias healing, ya kan? Kalisah Yasmin sepertinya nih. Bagaimana Kalisah jika pemandu wisata? Mau? Enggak juga. Hana Nurfadilah mau jadi apa? Mau jadi pemandu wisata nggak? Nggak tahu, Bu. Maunya jadi apa? Langsung dianmut dia. Udah overthinking kayaknya ini malam langsung mikir. Ini Ibu Kori ngomong kayak gitu, saya mau jadi apa ya? Pasti overthinking. Tapi ya jangan overthinking lah. Tenang aja. Semua pasti berjalan dengan baik. Selanjutnya apa ya? Hmm, waduh, saya hapus dulu deh. Bentar-bentar, saya hapus dulu, hapus dulu. Sebentar ya. Oh, banyaknya. Sebentar teman-teman, sudah habis nih. Sut, 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 ayo. Ayo. Oke, lanjut ya. Nah, ting, apa cita-cita dan impian karir kalian? eh saya minta kalian menyiapi kertas dan pulpen. Di sini kalian merefleksi diri sendiri. Kalian mengingat apa cita-cita kalian di masa kecil, apa bakat, apa minat kalian. Saya nggak akan minta kalian untuk menyampaikan karena itu sifatnya pribadi juga. Silahkan ditulis ya teman-teman. Sudah disiapkan belum alat tulisnya? Sudah. Sudah, Bu. Sudah ya. Jadi saya mau kalian refleksi yang sudah saya arahkan tadi, instruksi tadi. Jadi saya waktukan 5 menit ya. Nanti mungkin nggak akan benar-benar tergali minat bakat kalian atau cita-cita kalian, tapi seenggaknya itu bisa digali lagi ke depannya. Jadi saya mulai ya dari besok ya dari sekarang, oke? 5 menit, bentar. Saya atur dulu. 5 menit dari sekarang.
Oke, sudah 5 menit ya. Bagaimana? Kalian sudah? Sudah semua? Ibu, Oke. Sudah, Coba, Bu. aduh, coba ditunjukkan kertasnya aja. Nah, Dini, Jita sudah kertasnya? Askia, Anastasia Indi Tegumai, Sudah, Bu. Ana, Sudah, Bu. sudah ya, sudah semua ya. Oke, mungkin itu kan sifatnya pribadi. Kalian bisa nanti bisa dibaca lagi, bisa diolah lagi. Saya harap dengan penyampaian-penyampaian saya pun bisa kalian ambil benangnya, ambil seratnya atau yang daging-daging. Cita-cita itu kan emang kadang bisa dari kita kecil, mungkin dari kita SMP, mungkin kita dari SMA. Itu nggak apa-apa teman-teman, digali lagi, diasah lagi, terus dibuatlah rencana-rencana. Karena ketika kita sudah memiliki goals, kita sudah memiliki perencanaan, percayalah kalau motivasi itu pasti datang aja, rasa semangat itu pasti datang aja, karena itu kan jadi sebuah ini ya, bensin atau bahan bakar untuk kita terus maju nih, kita karena kita sudah mempunyai perencanaan-perencanaan yang sudah matang. Impian karir pun, impian karir nggak melulu harus menjadi orang yang ternama, orang menjadi DPR, menjadi ya memiliki yang jabatan-jabatan yang tinggi. Impian karir itu ya ya udah, jika kalian nyamannya menjadi apa, silakan dikembangkan keterampilan-keterampilan yang kalian miliki, bakat-bakat kalian yang miliki, minat-minat yang kalian miliki, kembangkan, karena itu menjadi sebuah proses pengalaman dan proses hidup juga kan. Kita harus memiliki memori-memori yang benar bisa disimpan dalam pikiran kita dan bisa kita adaptasikan ke depannya menjadi lebih baik lagi. Sebenarnya saya pun masih selalu belajar teman-teman, jadi apa yang saya ucapkan itu menjadi sebuah reminder tersendiri untuk saya sendiri. Dan selanjutnya ini ada gambar, mungkin gambarnya sedikit aneh ya. Nah, banyak ya. Di sini ada dokter, di sini ada, wow, ya kan? Di sini ada dokter, bisa ya. Ada dokter, ada tentara, di sini ada sekretaris, di sini ada yang ngomong sama mic, itu bukan podcaster juga, tapi penyiar radio yang selamat malam gitu. Terus di sini ada pilot dan macam-macam lagi, saya nggak semuanya ditampilkan karena ini hanya mewakilkan saja. Jadi kalian bisa memiliki gambaran secara visual. Nanti misalkan kalian misalkan menjadi menjadi apa? eh yang buat kue, baker, memiliki toko kue, atau menjadi penyanyi, menjadi yang lainnya, bisa dicari di Google. Banyak banget sumber-sumbernya menjadi gambaran visual kalian. Afirmasi positif juga teman-teman digambarkan biar kalian semangat. Itu adalah sebuah vitamin, bahan bakar untuk kalian menuju masa depan yang lebih sukses. Oke, saya mau nanya random aja sih sama teman-teman, apa yang sudah saya sampaikan bisa dirangkum pastinya. Eh, apa sih yang kalian dapatkan dari informasi karir mengenai potensi diri dalam perencanaan karir di masa depan? Ini mau ada yang sukarela menjawab atau saya tunjuk? saya Bu, Oke, Kalisa Yasmin Asri, silahkan Kalisa. eh, perencanaan karir itu penting banget buat kita ke depannya.
Bisa dimulai dari kita kenalin potensi, kelebihan kekurangan kita apa, terus mengenali cita-cita tuh kita di masa depan pengennya apa, supaya perencanaan karir kita eh, bisa sesuai sama apa yang kita pengenin di masa yang akan datang nanti. Baik, betul. Terima kasih Kalisa Yasmin Asri. Saya mau nunjuk yang lain nih, Anastasia Indita nih. Bagaimana? Apa yang sudah dipelajari dari informasi karir mengenai potensi diri dalam perencanaan karir di masa depan? Iya, Bu. Iya, Bu. Jadi, Apa? dengan adanya materi yang kali ini yang Ibu sampaikan, saya jadi lebih paham dan buat nanti juga ke depannya kayak rencana masa depan saya. Karena kan tadi juga Ibu menjelaskan tentang kayak masuk perguruan tinggi, terus jadi membuka pikiran saya jadi saya mau kemana nantinya juga. Baik, bagus, bagus. Terima kasih ya Natasha Indita Gumai. Selanjutnya siapa ya? Saya mau tahu dari Dini Herawati deh. Bagaimana? Jita deh. Jadi berdasarkan materi yang sudah Ibu sampaikan hari ini, tentunya penting banget untuk melakukan perencanaan karir berdasarkan potensi yang kita punya. Itu pertama tadi dengan cara menganalisis diri kita sendiri, kita harus tahu kekurangan dan kelebihan kita, terus kita juga harus gali minat, cita-cita apa yang pengen kita punya. Seperti itu, Bu. Oke, terima kasih Gita. Ini selanjutnya, hmm, siapa ya? Askia Sofiana. Ya, Bu. Gimana? Setelah mendapatkan informasi karir, mengenali potensi diri dalam perencanaan karir di masa depan, apa yang bisa Askia ambil? Setelah Ibu memberi materi ini, menurut saya itu penting, sangat penting buat diri kita sendiri. Karena kita jadi tahu nih pemahaman tentang potensi diri kita sendiri. Kayak tadi yang Ibu berikan kan kayak mengenali minat bakatnya, terus menentukan karir untuk masa depannya, itu sih, Bu. Baik, terima kasih Askia Sofiana. Sudah benar apa yang kalian sampaikan. Itu udah bagus banget. Terima kasih sudah memerhatikan dengan baik juga. Selanjutnya, apakah ada pertanyaan-pertanyaan yang ingin kalian sampaikan kepada saya? Gak ada yang mau nanya nih. Saya tunggu deh, semenit. 1, 2, 3. Nggak ada yang mau nanya. Ya udah nggak apa-apa. Semoga apa yang sudah saya sampaikan bisa dimengerti, dipahami. Ya walaupun mungkin cara bahasa saya masih berantakan. Maaf. Benar apa yang sudah disampaikan oleh teman-teman. Perencanaan masa depan itu penting. Mengetahui cita-cita dan impian karir itu penting. Mengenali potensi diri itu penting. Menggali minat dan bakat itu penting. Semuanya penting. Apalagi tentang diri kita sendiri itu penting. Apalagi untuk masa depan ya kan. Walaupun di masa depan kita tidak mengetahui bagaimana akhirnya, bagaimana eh, ber berjalan, tapi ya seenggaknya perencanaan karir itu penting untuk masa depan. eh, Kebahagiaan ya, kebahagiaan dalam perencanaan karir, kebahagiaan kita sukses itu benar-benar berdampak kepada diri kita sendiri, kepada lingkungan, bisa memberikan kebahagiaan-kebahagiaan yang terus berkesinambungan lah. Ya, semoga dengan kalian nanti mau masuk PTN atau PTS bisa memberikan dampak yang baik untuk lingkungan. Selalu semangat belajarnya. Oke, saya memiliki kata-kata motivasi
Mungkin ini salah satu andalan untuk saya sendiri, yaitu ini teman-teman. Bermimpilah setinggi langit, jika engkau jatuh, engkau akan jatuh di antara bintang-bintang. Meaningnya atau maknanya itu bermimpilah setinggi langit, jadilah langit teman-teman. Jadilah langit untuk para bintang-bintang. Jika tidak bisa menjadi langit, pasti kita akan menjadi bintang-bintang. Dari ketika suatu saat nanti kita gagal, gagal kan nggak bisa kita hindari ya. Namanya perjalanan ya pasti ada aja gagalnya. Tapi percayalah, ketika kita gagal itu pasti ada maknanya, pasti ada yang bisa kita ambil, bisa menjadi pengalaman juga. Itu sebuah hal yang menakjubkan juga lah bagi manusia di muka bumi ini. Dalam berkehidupan dan bercita-cita tuh nggak mungkin langsung lah menjadi orang, langsung lah menjadi ini. Itu kita pahit-pahitnya aja dulu teman-teman, agar teman-teman bisa merencanakan lebih matang lagi. Jadi jangan takut untuk meraih cita-cita, untuk meraih impian karir. Kita nggak ada yang tahu. Jangan lupa untuk berdoa, teman-teman. Jangan lupa untuk selalu berusaha. Restu orang tua, orang-orang tersayang, itulah menjadi sebuah magnet untuk mendorong ya kan. Jadi ya, janganlah takut bermimpi setinggi langit. Jika engkau jatuh, engkau akan jatuh di antara bintang-bintang itu, dari Insinyur Soekarno, presiden pertama kita. Salah satu motivasi yang saya sukai. Gitu. Atau ada yang punya motivasi lain nih yang selalu melekat dalam diri kalian? Siapa yang punya motivasi nih? Bisa disampaikan teman-teman. Saya juga mau denger nih. Siapa yang punya? Jangan malu-malu, jangan senyum aja Skia. Ayo sampaikan Skia. Ayo Kalisa, aktif sekali Kalisa. Ayo, Jita, siapa nih? Mau saya tunjuk kah? Saya punya Bu Oke, apa? Anastasia Hendita Gumai. motivasi yang saya pegang dari saya SD sampai sekarang, dan juga yang sangat memotivasi saya untuk Hmm? kayak bersemangat, Hmm? itu salah satu dari Al-Quran, Bu, ayat Al-Quran Masya itu Allah. Ya, uh, sebentar Bu, ya, surah Al-Insyirah itu yang bunyinya gini, dua kali Allah katakan, bentar Bu, saya juga lupa, bentar. ya, nggak apa-apa. Uh, jadi bunyinya fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya jika kesulitan, di saat kesulitan ada kemudahan, terus apa namanya, di saat kesulitan juga ada kemudahan. Pokoknya itu dari Al-Insyirah itu yang sangat, dari surat Al-Insyirah itu yang sangat memotivasi saya untuk semangat gitu. Masya Allah. Terima kasih Anastasia. Mungkin ini bisa menjadi eh, referensi buat teman-teman, dan pasti saya yakin teman-teman memiliki salah satu kata-kata yang bisa membuat kalian selalu semangat. Oke, baik teman-teman. Apapun yang kalian tulis di kertas, saya doakan selalu lancar, dimudahkan. Intinya harus selalu semangat. Semoga apa yang saya sampaikan bisa menjadi bensin nih, membara. Jadi kita lanjut aja ya kesimpulannya. Baik, sebentar ya. Kesimpulannya saya bacakan terlebih dahulu. Sebentar. Oke, kesimpulannya, mengenali potensi diri merupakan langkah awal yang penting dalam merencanakan karir masa depan. Dengan memahami kekuatan, minat, bakat, dan nilai-nilai pribadi, seseorang dapat menentukan arah karir yang sesuai dengan dirinya. Proses ini melibatkan refleksi diri, eksplorasi berbagai pilihan karir, serta penetapan tujuan yang realistis dan terencana. Perencanaan karir yang didasari pemahaman terhadap potensi diri tidak hanya membantu mencapai kesuksesan secara profesional, tetapi juga
memberikan kepuasan pribadi dalam menjalani kehidupan. Oleh karena itu, menggali potensi diri sejak dini adalah kunci untuk meraih masa depan yang optimal dan bermakna. Baik, teman-teman, sudah semua saya sampaikan. Semoga bisa diambil kesimpulannya dengan baik. Saya mohon maaf jika ada kesalahan dalam berbicara atau kekurangan dalam memberikan informasi ini. Bisa dilihat lagi, dicari tahu lagi lewat media sosial, AI, ChatGPT, dan yang lain-lainnya. Oke, baik teman-teman. Saya selalu mendoakan yang terbaik. Apapun itu cita-cita dan impian karir kalian, jangan lupa berdoa, berusaha, meminta restu orang tua. Oke, selalu semangat. Terima kasih atas partisipasinya, teman-teman. Saya Kori Sukmandari, guru bimbingan dan konseling. Sekian dari saya. Terima kasih dan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, wabarakatuh. Ibu. Terima kasih, Bung. Sama-sama semuanya. Berapa menit, Kor?